Kabar terbaru jelang MotoGP San Marino 2023 datang dari Francisco Bagnaia yang baru mengalami kecelakaan mengerikan di seri MotoGP Catalunya 2023 pekan lalu. Pembalap Ducati Lenovo Francisco Bagnaia dipastikan sudah siap kembali menjalani balapan di lintasan sirkuit Misano, Italia. Pecco Francisco Bagnaia dipastikan sudah clear untuk ikutan balapan di Misano. Demikian informasi yang disampaikan melalui akun Instagram MotoGP, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Pernyataan itu disebut didasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di Misano. Jadwal siaran langsung MotoGP San Marino 2023 dijadwalkan mulai jam 17 waktu Indonesia Barat. Jadwal MotoGP San Marino 2023 yang merupakan seri ke-12 musim ini akan menjadi jadwal yang menyesakkan berikutnya bagi tim Ducati Lenovo. Tim pabrikan Ducati sebelumnya terancam kembali tak bisa menurunkan dua pembalapnya, efek insiden kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023 pekan lalu. Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini yang terlibat langsung dalam kecelakaan mengerikan di Catalunya bakal absen karena cedera. Bagnaia sejak awal berambisi untuk bisa segera balapan lagi di kampung halamannya, di sirkuit Misano, Italia. Tapi kondisi cederanya pasca kecelakaan dan terlintas kakinya di sirkuit masih diragukan hingga ia menjalani pemeriksaan medis sehari sebelum jadwal MotoGP San Marino 2023. MotoGP San Marino 2023 akan menjadi pekan yang pelik bagi tim pabrikan Ducati. Skuad Borgo Panigale bisa kehilangan dua pembalap andalan mereka Francisco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kedua pembalap berkebangsaan Italia itu terancam absen menyusul kecelakaan yang mereka alami pada seri sebelumnya, GP Catalunya. Bastianini sudah dipastikan bakal absen kembali. Ia diperkirakan harus melewatkan 3 seri balapan setelah dia mengalami patah tulang moleolus dan metakarpal kedua tangan kirinya. Cedera itu didapat Bastianini saat dia kehilangan kendali atas laju motornya di tikungan satu lap pertama GP Catalunya. Sedangkan Bagnaia juga mengalami kecelakaan yang tak kalah mengerikan yang terjadi juga di putaran pertama GP Catalunya. Juara MotoGP 2022 itu mengalami highside sebelum akhirnya kakinya terlindas oleh Brad Binder, Red Bull KTM, yang tak bisa menghindar. Manajer Ducati Davide Tardozzi berharap Bagnaia masih bisa mengaspal pada seri MotoGP San Marino 2023. Pergelangan kaki kirinya dan keduanya memerlukan operasi, kata manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi dilansir dari Crash. Meski mengalami kecelakaan parah, Pecco tidak melaporkan adanya patah tulang. Bersama Enea, dia kembali ke Italia bersama tim malam ini dan akan mencoba kembali ke jalurnya pada putaran berikutnya di Misano, imbuhnya. Luca Marini perpanjang kontrak VR46 Ducati untuk MotoGP 2024. Walaupun sudah ketebak banget alias nggak ngagetin, akhirnya secara resmi menjelang balapan kandang tim dan pebalap, Muni VR46 Racing Team telah mengonfirmasi bahwa Luca Marini akan tetap bersama skuad milik Valentino Rossi tersebut untuk musim MotoGP 2024. Bergabung dengan tim ini di kelas Moto2 pada tahun 2018, Marini menghubungkan momen-momen penting dalam karir olahraganya dengan kru ini. Podium pertamanya diraih di GP Jerman 2018, pada tahun yang sama, ia menempati posisi kedua di kejuaraan dunia kelas menengah. Saat ini berada di posisi ke-7 dalam klasemen keseluruhan, 125 poin, Marini adalah salah satu pembalap paling solid di MotoGP. Selalu berada di posisi 10 besar, pembalap Italia itu mengklaim balapan hari Minggu P2 di GP Amerika, ditambah P3 di GP Argentina Tissot Sprint. Pemain 10 dan Marco Bezzecchi bersiap untuk musim ketiga berturut-turut bersama-sama mengenakan warna VR46 di kelas utama. Luca Marini berkata, bertahan di tim Muni VR46 juga pada tahun 2024 bagi saya adalah jawaban atas pertanyaan tentang kepercayaan pada kelompok kerja yang sangat erat, yang telah mempercayai saya selama bertahun-tahun.
Sebagai sebuah tim, kami akan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan kami musim depan. Bukan hanya Vel, Ucio dan Pablo yang saya ucapkan terima kasih, tapi seluruh tim teknis yang mendukung saya dan Ducati. Menjadi salah satu protagonis musim 2024, memperjuangkan gelar juara sebagai pebalap dan tim tentu saja merupakan ambisi yang nyata. Alessio Salucci, Direktur Tim, saya sangat senang dapat mengonfirmasi bahwa Luca juga akan bertahan bersama kami pada tahun 2024. Ini akan menjadi musim ke-7 bersama tim dan ini merupakan pengakuan kepercayaan yang sangat signifikan bagi kami semua dan semua orang. Mitra kami yang mendukung proyek ini. Mengukuhkan tim yang sedang berkembang dengan dukungan Ducati memiliki makna simbolis. Luca adalah seorang pekerja keras, selalu presisi, fokus pada detail dan ini merupakan nilai tambah yang nyata di MotoGP saat ini. Cepat, konstan, dan sangat solid, saya pikir dia telah mengumpulkan kurang dari yang pantas dia dapatkan sejauh ini dan saya berharap dia bisa melakukan yang terbaik di sisa balapan ini dan di masa depan. Pembalap Yamaha Fabio Quartararo mengakui begitu terpukul dengan apa yang dialami pada MotoGP 2023. Quartararo merasa menjalani situasi tersulit dalam kariernya di MotoGP karena harus berjuang untuk sekadar mendapatkan 1 poin saja. Pada MotoGP 2023, Yamaha kesulitan bersaing dengan Ducati, Aprilia hingga KTM. Perusahaan asal Jepang itu mengalami masalah teknis sehingga motor M1 sulit bersaing di setiap seri balapan MotoGP musim ini. Quartararo belak-belakan mengenai situasi buruk yang dihadapinya bersama Yamaha musim ini. Pria Prancis ini mengaku awalnya berat menerima kenyataan tak bisa bersaing dalam perburuan juara dunia. Padahal dia merupakan juara dunia MotoGP 2021. Itu berjalan sampai setengah musim atau lebih. Sampai di Silverstone saya tidak mengerti dan tidak menerima untuk memperjuangkan posisi yang saya perjuangkan saat ini. Anda berjuang untuk menjadi juara 3 tahun berturut-turut dan kemudian Anda berjuang untuk mendapatkan poin, atau hanya untuk lolos di Q2, ujar Quartararo. Bahkan di tahun pertama saya hanya berada di Q1 sekali. Saya tahu saya telah berkembang pesat sebagai pebalap sejak saat itu dan saya tahu potensi saya, lanjut Quartararo seperti dikutip dari Crash. Dari sisi mental saya, sungguh gila betapa sulitnya itu. Namun saat ini, saya menerima hanya finish di P7 P8, namun itu sangat merugikan saya di dalam. Quartararo tidak mau menyerah pada keadaan. Dia tidak berniat pindah tim dan bertekad terus berjuang bersama Yamaha untuk bisa kembali bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Saya menang bersama Yamaha, kami berada dalam situasi tersulit bagi Yamaha yang menurut saya sepanjang sejarah, dan saya ingin kembali ke puncak bersama Yamaha, tegas penggemar Juventus itu.